sempat menepis lalu mengaku siap mengganti seluruh kerugian mereka yang merasa tertipu karena iming-iming masuk calon pegawai negeri sipil alias CPNS. Namun nasib Olivia Natania, putri sulung Nia Daniati belum juga aman dari ancaman penjara. Terbaru, tim kuasa hukum korban penipuan CPNS yang diduga dilakukan Owi mengaku jika kasus yang dilaporkan telah masuk ke tahap penyidikan. Jika benar kasus ini diproses, boleh jadi nasib Owi selaku telapor akan terus dibayangi hukuman pidana. Lantas, apa kata kubu korban dan bagaimana pula jawaban pihak Owi? Mengingat pada kemarin sudah ada konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Yunus, bahwa perkara Oli dan Raf naik ke tahap penyidikan. Karena perkara ini adalah perkara yang menyangkut mafia CPNS yang paling besar ya. Gitu, dengan korbannya mencapai 205 orang. Sampai awal Oktober itu Oli masih mencari mangsa. Artinya walaupun kita sudah memberikan somasi teguran hukum kepada Oli dan Raf, dan Pak Haji sudah datang kepada kantor Raf ya di lapas. Dirjen Lapas ya. Lapas, ya. Namun Oli masih berani itu untuk mencari korban lagi, dan korbannya yang kami dapatkan itu adalah posisinya itu di Jawa Tengah. Nanti teman-teman yang dari Jogja, Jawa Tengah akan ngomong ya. Udah toh, ya, kita lihat aja nanti gimana, masih proses kok semuanya. Tapi intinya saya cuma minta doain aja. Pihak Agustin yang juga mantan guru Owi saat masih di SMA, selaku pelapor bahkan mengaku merasa lega lantaran laporannya telah diproses oleh pihak kepolisian. Ya, saya terus terang lega ya. Disitulah nanti akan terungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua bukti-bukti sudah kita berikan. Semua bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik sudah kami berikan. Nanti disitulah baru ketahuan apakah sudah terbukti dia jadi tersangka atau tidaknya, kita serahkan kepada penyidik. Ya, sekali lagi dari awal saya tampil di televisi, saya sampaikan, ayo selesaikan dengan baik. Awal dari baik, akhirnya pun akan baik. Kalaupun nanti ada proses selanjutnya, itu saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Nyonya Agustin sendiri sebelumnya sempat diduga beberapa korban sebagai maklar CPNS karena banyak menampung calon peserta yang telah dijanjikan Owi akan lolos tes jika masuk ke lembaga bimbingan tes milik Owi. Sementara Owi dan pengacaranya sempat mengaku hanya menjadi jembatan untuk para calon CPNS lewat lembaga bimbingan tes yang didirikannya. Namun beberapa berkas seperti kartu sakti kepegawaian yang diduga digunakan sebagai modus untuk meraup peserta juga menjadi batu sandungan Owi. Lantas mungkinkah Owi mampu menghadapi beragam tudingan dari mereka yang mengaku para korban penipuan, meski sebelumnya ia sudah beritikat baik akan mengembalikan kerugian korban? Perlu saya luruskan di sini, adapun saya menyelenggarakan les untuk masuk CPNS. Les ya, kita bicaranya bisa dicek nanti tempatnya ada, pengajarnya pun ada, dan memang saya terima uang dari situ senilai 25 juta. Begini, terhadap uang korban tentu aja ya dari kami sebagai korban itu akan tetap meminta pertanggungjawaban dari Oli dan Raf gitu ya. Apabila Oli tidak mengembalikan uang para korban ya di lewat jalur mediasi ya di kepolisian misalnya, maka kami mencadangkan dan pasti akan kami lakukan gugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Jadi Oli cara perbuatan hukum pidananya dia masuk bui, tapi untuk tanggung jawab uang kerugian korban juga akan kita kejar. Nah di sini tentu aja Oli tidak cuma sendirian yang bertanggung jawab, tentu aja pihak-pihak yang kami anggap menikmati atau kita anggap sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap perbuatannya Oli akan kita masukkan sebagai tergugat begitu. Tapi demikian ada sesuatu yang menjadi juga buat kami itu adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat ya, bahwa ini adalah perkara yang menjadi atensi masyarakat gitu. Kalau kemudian perkara ini kemudian selesai ditutup saja begitu gitu kan, sehingga akan jadi pertanyaan gitu kan, sebenarnya Oli ini salah atau tidak kan gitu.
Sayangnya, saat Owi berusaha menyelesaikan kasus ini dengan pertanggungjawaban moral dan material, malah kembali muncul kasus pengakuan baru dari salah satu korban asal Cilacap, Jawa Tengah. Korban yang namanya masih belum disebutkan itu mengaku ikut jadi korban Owi dengan nilai kerugian 15 juta rupiah. Kebetulan di sini saya pernah disuruh Pauli untuk datang ke korban yang inisialnya EP itu, datang ke rumah korban yang mana rumahnya di Cilacap beserta rekan-rekan kami. Kami datang ke sana melihat keadaannya itu rumahnya dalam keadaan semi permanen, kelihatan memprihatinkan. Beliau atau korban inisial EP ini hanya bekerja sebagai pengemudi transportasi online. Jadi waktu sudah berjalan kasusnya Olivia, sudah muncul viral di TV, itu korban baru sadar. Kemungkinan apakah saya juga sebagai salah satu korban dari Olivia tersebut, dan akhirnya si korban EP ini mengirimkan WhatsApp ke Olivia yang mana dia mempertanyakan tentang untuk CPNS-nya itu seperti apa. Kemudian jawaban dari Olivia sendiri mengatakan bahwasannya daripada jadi timbul fitnah, nantinya uang yang sudah ditransfer oleh EP akan dikembalikan. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini belum ada transferan balik dari Olivia. Kalau menurut saya ya sudah sungguh ya luar biasa lah, nggak masuk di akal. Orang kok sudah dilaporkan, sudah diinsomasi, ya bahkan sudah viral, kok masih nyari korban gitu, maksudnya apa? Sangat mirisnya itu adalah langganan dia loh. Nah, yang menurut saya dapat informasi ya, langganan dia yang baru ya belum lama dikenal pastinya, karena tiap hari kan kalau dia ke sana kan antar jemput gitu ya, seperti itu. Jadi ya nggak masuk di akal kalau di akal sehat saya hal seperti itu gitu. Saat rentetan korban terus menghujam Owi dengan tuduhan penipuan, di tempat berbeda, selebgram Rachel V-nya yang sebelumnya sudah belak-belakan mengaku salah dan gegabah usai kabur dari karantina COVID-19 kepada Boy William. Ternyata pengakuan Rachel tak cukup meredakan respon dari para netizen hingga kalangan selebriti. Rachel yang mengaku sama sekali tak menjalani karantina dinilai telah membuat kebohongan publik. Setelah di media sosial, foto-foto Rachel saat di Wisma Atlet berada luas hingga menuai komentar beragam. Aku pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Aku pengen ketemu sama anak-anak, tapi itu bukan alasan yang tepat. Dan you say you miss your kids, makanya you don't want to do the quarantine biar bisa cepat-cepat ketemu sama mereka, tapi itu bisa membahayakan your own kids, man. I mean, they're children. COVID is real. Ya, terlalu berpikir pendek juga sih. Aku nggak bisa sebutin kronologinya seperti apa, karena kan aku harus memberitahukan kronologinya itu pertama di Polda ya, Kak. Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet, jadi aku tidak minta sekamar juga, karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jadi, wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Enggak. Itu berita pada bilang kamu 3 hari di Wisma Atlet and then you left Wisma Atlet. Enggak, itu salah. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet. Dengan mengaku sama sekali tak dikarantina, Rachel mungkin berusaha ingin menepis adanya anggapan privilege atas dirinya. Apalagi sebelumnya diduga kuat ia kabur atas bantuan oknum TNI. Deddy Corbuzier dan Dr. Tirta, pegiat COVID-19, bahkan mengaku akan mencari tahu siapa oknum di balik kasus kaburnya selebgram yang gemar pamer gaya hidup mewah ini. Rachel bukan hanya dituding telah berbohong karena mengaku sama sekali tak menjalani karantina, netizen juga sempat menuding jika kasus kabur dari Wisma usai dari luar negeri bukanlah kali pertama yang dilakukan Rachel, tapi diduga sebagai kasus kedua. Namun meski begitu, saat di hadapan Boy William, Rachel mengaku siap menerima sanksi meski itu akan berujung ke jeruji besi. Ini kesalahan aku sebagai as a person ya, aku salah karena aku sadarnya tuh telat gitu. Ya masih sih aku nyesel, aku malu Kak.
aku pengen banget Kak ngomong dari awal. Aku pengen banget bilang kalau iya aku salah. Bahkan kalau misalnya aku disuruh untuk memberitahukan kronologinya juga aku sebenarnya mau aja. Cuman kan di sini aku juga nggak mau melibatkan orang-orang dalam kesalahan aku ini gitu. Kecerobohan Rachel V-nya selaku selebgram sukses ini seolah menjadi pukulan balik atas dirinya yang selama ini gemar pamer gaya hidup mewah. Ia bahkan mengaku terlalu jumawa dalam bersikap sehingga kasus ini benar-benar telah memukul dirinya ke titik paling rendah. Di hadapan Boy, Rachel bahkan mengaku kasus ini sebagai teguran karena selama ini ia telah bersikap egois dan angkuh. What did you learn? Untuk belajar nggak egois, belajar nggak sombong, belajar Lu ngaku diri lu sombong dalam hal ini. aku akuin. Aku mau minta maaf lagi dan akan selalu minta maaf terus terutama sama orang-orang yang emang berjuang melawan COVID. Aku mau minta maaf membuat kegaduhan ini semua. Aku minta maaf sama semua orang. Ya apalagi yang terlibat untuk menangani kasus aku sekarang gitu.